Salam dan selamat pagi jemaat Tuhan. Selamat bergabung di Gereja Cornerstone Tabernacle. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Amin, amin, amin. Setiap musim kehidupan Tuhan kau hadir, kau pegang kendali. Kuat firman-Mu meneguhkan, kau Allah Immanuel, Allah Immanuel. Perbuatan ajaib-Mu nyata, mujizat masih kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan, kuat tangan-Mu menopang, mulia nama-Mu berkuasa. Aku berbenah sebab kau Allah yang bertindak. Yes, Lord. Hallelujah. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. God, oh, is so good. God is so good. God is so good. You're so good to me. God always good. God always good. God always good. Always good to me. God is so good. Hallelujah. God is so good. God is so good. Is so good to me. Is so good to me. Is so good to me. Hallelujah. Hallelujah. It doesn't matter when I'm done, you're there for me. It doesn't matter when I'm done, you love for me. You wave away the tears, you leave me when I fall. My life is saved
begitu baik. Haleluya. Katakan sama-sama. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Amin. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Angkat tanganmu. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Amin. Yesusku luar biasa. Haleluya. Haleluya. Yes, Lord. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala percobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa
Haleluya. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Ya Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab kau Bapakku yang baik, kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab kau Bapakku yang baik, engkau sungguh baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Good morning everyone. Dan untuk setiap kaum bapa yang di CST, we want to wish you a blessed Father Day. So pagi ini kita akan terus masuk ke dalam topik yaitu Good Steward in Finance. Good Steward in Finance, pengelola keuangan yang baik. Mengikut Josh Muller seorang penginjil dan juga rektor panti asuhan di Inggris ya. Beliau menyatakan bahawa let us walk as steward and not act as owner. Let us walk as steward and not act as owner. Maksudnya, mari kita berjalan sebagai pengelola dan tidak bertindak sebagai pemilik. Keeping for yourself the means with which the Lord has entrusted us. Menjaga bagi diri kita sendiri sarana yang telah Tuhan percayakan kepada kita. He has not blessed us that we may gratify our own carnal mind. Dia tidak memberkati kita agar kita dapat memuaskan pikiran duniawi kita sendiri, but for the sake of using our money in His service and to His praise. Tetapi demi menggunakan wang kita dalam pelayanannya dan untuk pujiannya. So di sini saya percaya anda bisa menangkap bahawa kita sebenarnya tidak memiliki setiap keuangan kita, tapi itu milik Tuhan. Kita sebagai umatnya, kita sebagai murid Dia, kita hanya mengelola keuangan yang sudah dipercaya kepada hidup kita. Beliau juga menyatakan bahawa God judge what we give by what we keep. Maksudnya apa? Tuhan menilai apa yang kita berikan dengan apa yang kita simpan. So di sini bagaimana kita mengelola keuangan sangat menentukan apakah kita ialah umat yang bisa dipercaya oleh Dia. Seorang penulis dan pengusaha Amerika, Rod Rogers menyatakan, it is common for Christians to foolishly mismanage their money. Adalah umum bagi orang Kristian
untuk secara bodoh salah mengatur wang mereka, and then blame God for not blessing them financially. Dan kemudian menyalahkan Tuhan kerana tidak memberkati mereka secara finansial. Apakah itu tidak benar sebenarnya? Adakah kita bisa sangat senang bersungguh-sungguh kepada Tuhan? God, why don't you bless me? Tuhan, mengapa anda tidak memberkati hidup saya? Tapi sebenarnya Tuhan sudah memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Hanya satu bahagian saja yang kita lalai, yaitu kita tidak tahu mengelola keuangan dengan baik. Kita tidak bisa mengatur wang kita dengan baik. Itulah sebab kita mengalami krisis keuangan. Dan seorang pendeta dan penulis Inggeris C.H. Spurgeon menyatakan, Many are poor because they wrong God. Beliau menyatakan banyak orang miskin, banyak umat Tuhan miskin kerana mereka merampok Tuhan. Saya berharap anda belajar dalam beberapa bulan ini bagaimana kita mengelola keuangan. Kita harus mengerti bahawa kekayaan itu milik Tuhan, dan jangan sampai kita merampok Tuhan. Jangan sampai kita menyimpan apa yang dimiliki oleh Tuhan, bahagian yang dimiliki Tuhan. Dan saya percaya di dalam firman ada lebih dari 2,000 ayat berbicara tentang keuangan. Ya, cara anda mengelola keuangan sebenarnya berbicara tentang siapa anda dan hati anda sebenarnya. Itulah sebab Tuhan sangat mementingkan cara kita bertindak terhadap keuangan kita. Apakah anda orang yang bisa benar-benar mencinta Tuhan, atau anda mencinta mamon, yaitu kekayaan? Anda harus memutuskan apakah anda cinta Tuhan lebih daripada kekayaan, atau sebaliknya, di mana anda mengabdikan diri kepada keuangan dan bukan kepada Tuhan. Dan Tuhan biasanya memberkati mengikut kemampuan kita dalam mengelola keuangan untuk kerajaannya. Ya, so mengapa? Kerana Tuhan akan melihat cara kita menggunakan wang itu. Apakah kita menggunakan untuk diri sendiri, untuk kepentingan diri sendiri, untuk enjoyment sendiri, ataupun untuk pelayanan dia, kerajaan dia, dan juga untuk mereka yang memerlukan pertolongan. Pengelola keuangan yang baik. Pagi ini kita akan melihat tentang berapa bahagian, berapa prinsip tentang supaya setiap kita bisa menjadi pengelola keuangan yang baik. Prinsip yang pertama yang sangat penting, anda perlu tangkap ialah apa? Semuanya di dunia ini milik Tuhan. Di Mazmur 24 ayat 1 menyatakan, Mazmur Daud, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, ya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Maksud apa? Di bumi ini semua kekayaan, semua hasil sebenarnya milik Tuhan. Segala sesuatu di dunia ini adalah kepunyaannya. Dan Amsal 3 ayat 9 menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ingat bahawa adalah satu kehormatan untuk anda memberi kepada Tuhan. Satu puisi menyatakan, hormatilah Tuhan dengan mempersembahkan kepadanya yang terbaik dari segala harta milik dan hasil tanammu. Dan satu puisi di message menyatakan, give God the first and the best. Sangat penting bah. Give God the first and the best. Semasa kita menerima berkat, semasa kita menerima pendapatan, semasa kita diberkati, mari kita pikirkan Tuhan dulu. Memberi yang pertama, memberi yang terbaik kepada dia. Dan di Good News Translation menyatakan, honor the Lord by making Him an offering from the best of all your land produce.
Maksud apa? Memberi persembahan, memberi persamaan dari yang terbaik. Maksud apa? Memberi korban kepada Tuhan. Kita harus belajar untuk berkorban, memberi korban kepada Tuhan, kerana semua milik Dia. Tanpa Tuhan memberkati hidup anda, kita tidak bisa menerima apapun. So, semasa anda muliakan hartamu dan hasil pertama dari segala penghasilanmu, konsekuensi di ayat 10, di mana maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahan akan meluap dengan air buah anggurnya. Maksud apa? Anda akan dipenuhi dengan berkat yang berlimpah-limpah, sama ada dari segi gandum, dari segi air anggur dan sebagainya, sehingga anda bercukupan, bahkan lebih daripada cukup. Oleh itu, mari kita belajar untuk memuliakan Tuhan. Kita memprioritas semua kepada Tuhan. Semasa Tuhan memberkati, ya, mari kita ingat di Ulangan 8:17 menyatakan, maka jangan kau kata dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan itu. Adakala anda ingat, mengapa saya tak akan sombong lah pastor? Semasa Tuhan sangat memberkati saya, atau semasa saya diangkat Tuhan posisi yang tertentu, saya tak akan sombong. Saya akan tetap humble. Saya akan menjaga kerendahan diri, kerendahan hati saya terhadap Tuhan. Ya, banyak sebenarnya sering orang akan berkata begitu, bahawa mereka akan menjaga hati mereka. Tapi adakala semasa kita ingat bahawa semua berkat yang anda terima, semua berkat yang kita terima sebenarnya dengan kerja payah, dengan kekuatan anda, dengan jerih payah anda bisa menjadi sangat sombong. Itulah sebab Tuhan mengingatkan kita, jangan sekali-kali anda berfikir bahawa semua usaha dan kekuatan adalah yang menjadi anda kaya. Ayat 18 menyatakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Mari kita ingat kepada Tuhan senantiasa, sebab Dialah yang memberi kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud menegurkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang. So, Tuhan mengingatkan kita, mari kita menjaga diri kita, bahawa Tuhan sebenarnya berkat itu ialah kerana kesetiaan yang dari Tuhan. Kerana Tuhan, hati Tuhan ialah untuk memberkati anda. Itu ialah yang menjadi anda kaya raya, dan bukan kerana kekuatan anda. So, di sini ingatlah bahawa kekayaan itu sebenarnya milik Tuhan, semuanya. Marilah kita menjaga hati dengan memuliakan Tuhan, dengan harta benda kita, dan juga dengan penghasilan kita kepada Tuhan. Kedua, sebagai pengelola keuangan yang baik, mari kita menjaga diri kita sebagai hamba yang baik dan setia. Saya percaya itu tidak asing untuk anda, tapi saya tetap akan mengingatkan anda tentang kebenaran firman. Di Matius pasal 25 ayat 21 menyatakan, maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggungjawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Di sini satu versi menyatakan, engkau ada pelayan yang baik dan setia. Tuhan sangat menghargai kesetiaan anda sebagai pelayan, sebagai hambanya. Kerana engkau dapat dipercaya dengan yang sedikit, Tuhan akan mempercayakan yang banyak kepada anda. So, mari kita ingat tentang prinsip ini, bahawa kita mesti menjadi orang yang bisa dipercaya. Walaupun dalam tanggungjawab yang kecil, mari kita bisa dipercaya oleh Tuhan. Kita bisa melakukan dalam excellent spirit, ya. Kita bisa melakukan untuk memuliakan nama Dia. Dan semasa anda sudah diuji dan anda sudah lulus
pasti Tuhan akan mempercayakan dengan tanggungjawab yang lebih besar. Ingat, di dalam pelayanan kita melihat banyak orang, ya, ada orang mula dalam pelayanan dengan sangat baik, tapi berapa pelayan yang bisa menjaga kesetiaan mereka dalam pelayanan? Berapa orang dalam pekerjaan dan usaha mereka bisa menjaga kesetiaan? Adakah semasa kita diangkat Tuhan, kita tidak lagi setia, kita menjadi sangat cincai, kita tidak menjadi orang yang mengabaikan tentang kepercayaan itu, dan jelas selepas itu kita bisa jatuh kerana kita sudah melupakan tentang siapa yang mempercayakan itu kepada hidup kita. So mari kita menjaga, ya, hati kita sebagai hamba yang baik dan setia. Di ayat 29 menyatakan, kerana setiap orang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak punya, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. So, apa maksudnya gitu? Ya, maksudnya ialah semasa, ya, setiap orang yang mempunyai akan diberi lebih lagi, sehingga dia mempunyai lebih daripada yang dibutuhkan. Orang yang tidak mempunyai, maka semuanya yang ada banyak ada ambil daripadanya. So di sini Tuhan mengingatkan kepada kita bahawa mari kita berjaga-jaga terhadap apa yang dipercayakan. Semasa kita tidak bisa setia, tanggungjawab yang sedikit itu akan diambil balik oleh Tuhan dan diberi kepada orang yang bisa dipercaya. Ayat Matius 25 ayat 30 menyatakan, dan campaklah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi. So di sini mari ingat, ya, tentang peringatan yang dari Tuhan, bahawa jangan kita menjadi pelayan yang tidak berguna itu. Kerana apa? Pelayan yang tidak setia itu akan apa? Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi. Ya, firman menyatakan hamba yang tidak berguna itu akan dicampak ke dalam kegelapan yang paling gelap. So apa yang anda faham tentang tempat yang paling gelap itu? Di mana tempat itu? Dan tempat itu juga ada ratapan dan tangisan yang sangat menderita itu. Tempat itu ya di mana? Saya berkata, itulah tempat di mana orang tidak setia, mereka dibuang ke neraka, ke lautan api, diseksa untuk selama-lamanya. So mari kita berjaga semasa kita tidak bisa dipercayai Tuhan, semasa kita menjadi hamba yang tidak berguna. Tuhan bisa membuangkan kita dari hadiratnya, dan kita tidak akan bisa sampai ke hujung tahap kita di syurga nanti. Ya, so hamba yang baik dan setia itu sangat penting di mata Tuhan. Mari kita terus melihat di Lukas pasal 16 ayat sebelum menyatakan, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara yang besar. Dan barang siapa yang tidak benar dalam perkara kecil, ingat, jika kita tidak benar dalam perkara kecil, kita juga tidak akan benar dalam perkara yang besar itu. So itulah yang dilihat oleh Tuhan. Semasa anda tidak jujur, ya, dalam perkara sedikit itu, pasti anda juga tidak akan bisa jujur dan setia kepada perkara yang banyak. Ayat 11 menyatakan, jadi jikalau kamu tidak setia kepada hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu? Siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Maksud apa? Kalau mengenai kekayaan dunia ini, ya, anda sudah tidak bisa dipercaya. Dan siapa yang akan mempercayakan kepadamu kekayaan, ya, kekayaan harta yang sejati yang dari syurga?
So jika Anda tidak bisa mengelola keuangan dengan baik, sebenarnya untuk milik Tuhan, Anda tidak mengelola dengan baik, Tuhan tidak akan bisa mempercayakan kepada di tangan Anda tentang sesuatu yang sejati. Ayat 12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, ingat, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? So kalau kita tidak bisa dipercaya tentang harta benda orang lain, ya, kita tak akan bisa mengelola keuangan kita dengan baik sebenarnya. Ya. Ayat 13 menyatakan, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Ingat, kerana jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Maksudnya apa? Tidak ada seorang pun yang dapat bekerja pada dua majikan pada waktu yang sama. Pasti dia akan lebih membenci sesuatu, atau dia akan lebih bersuka kepada majikan yang satu lagi, atau dia akan patuh kepada majikan yang satu dan menolak majikan yang lain. Demikian juga Anda tidak akan bisa setia kepada Allah dan wang pada saat yang sama. So di sini kita harus memilih, apakah Anda beribadah untuk kemuliaan Tuhan, atau hati Anda hanya melekat kepada kekayaan yang di dunia ini. Karena jika Anda tidak bisa setia kepada Tuhan, jika Anda tidak bisa setia kepadanya, Anda pasti tidak akan bisa dipertanggungjawab dengan hal yang besar itu. Pengkhotbah 5 ayat 9 menyatakan, siapa mencintai wang tidak akan puas dengan wang. Ingat, Anda tidak akan puas dengan wang semasa Anda cinta wang. Dan siapa mencinta kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Maksud apa? Orang yang mata duitan, ya, orang yang fokusnya hanya kepada kekayaan di dunia ini, tidak pernah cukup dengan wangnya. Dia mengajar wang, tapi dia tidak akan puas. Orang gila harta tidak pernah puas dengan laba. Semuanya sia-sia. So di sini orang mencintai wang tidak akan pernah merasa mempunyai cukup wang. Satu musim menyatakan, bodoh sekali jika orang beranggapan bahawa kekayaan mendatangkan kebahagiaan. Sebenarnya kekayaan itu akan merosakkan hidup Anda, membinasakan Anda kalau Anda tidak berhati-hati. So di sini mari kita menjaga hidup kita, ya, menjaga hidup kita. Jangan berfokus, jangan mata duitan, jangan berfokus kepada mammon. Seterusnya, menjadi pengelola keuangan yang baik, Anda harus menjadi seorang pengelola yang bijak. Anda harus menjadi seorang penabur yang bijak. Di 2 Korintus pasal 9 ayat 6 menyatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit. Ini salah satu prinsip yang penting. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Orang yang menabur benih sedikit-sedikit pasti akan memungut hasil yang sedikit. Tapi semasa Anda menabur dengan banyak, Anda juga akan menerima hasil banyak. Sangat sederhana Anda lihat sebagai seorang petani atau pengusaha satu ladang. Seandainya Anda menabur, Anda menyediakan tapak itu dengan tanaman yang sedikit, apakah Anda akan menuai dengan banyak? Sangat jelas Anda akan menuai dengan banyak. Kalau Anda tidak mengusahakan dengan sungguh-sungguh, kalau Anda tidak menabur dengan banyak, pasti hasilnya sangat sedikit juga. Sama juga dengan hidup kita. Kalau kita tidak
bisa belajar untuk menabur dari bahagian yang sedikit itu, dan bahagian yang kecil itu, Anda tak akan bisa menabur dengan banyak. Seandainya Anda tidak bisa menabur dengan banyak, pasti hasil Anda juga sedikit saja. Ayat 7 menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau kerana paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ingat tentang Tuhan mahu kita memberi dengan sukacita, ya, memberi dengan hati yang rela, ya. Jangan kita bersungguh-sungguh semasa kita menabur, semasa kita memberi kepada Tuhan, semasa kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, atau semasa kita memberi persepuluhan kepada Tuhan. Mari kita ingat bahawa memberi dengan hati yang rela, dengan sukacita. Semasa Anda melakukan begitu, Anda akan lihat campur tangan Tuhan dalam hidup Anda. Yang pertama, Tuhan mengajar kita belajar, mulai sekarang belajar untuk menabur dari yang sedikit. Lepas tu iman Anda akan terus bertumbuh dan Anda akan bisa menabur dengan banyak, di mana Anda juga akan menerima hasil dan berkat yang berlimpah-limpah. Dan semasa Anda menabur dengan hati yang sukacita. Ayat 8 menyatakan, dan Allah sanggup, ya, selepas kita melakukan begitu, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ingat, Allah kita, Allah El Shaddai, Allah sangat berkuasa memberi kepada Anda berkat yang berlimpah-limpah. Ya, Anda bisa memberkati Anda lebih dapat Anda perlukan, sehingga Anda selalu berkelimpahan dan memiliki lebih dari cukup untuk setiap pekerjaan yang baik. Mari kita mengenal hati Tuhan. Tuhan mau kita menabur dengan banyak. Tuhan mau kita bisa menjadi saluran berkat kepada mereka yang memberi keperluan. Dan kerana itu, mari kita belajar hati Tuhan. Tuhan mau kita bertumbuh dalam iman dan menabur, bertumbuh dalam motivasi memberi. Motivasi kita memberi dengan yang benar, bukan kita memberi sesuatu supaya kita mendapat sesuatu, tapi Tuhan mau kita memberi dengan hati yang tulus dan hati yang sukacita. Dan semasa Anda menjaga motivasi Anda, semasa Anda bisa menabur dengan benar, saya percaya Tuhan, Anda akan melihat bahawa hidup Anda berkecukupan, bahkan berlimpah-limpah diberkati Tuhan. Seterusnya, menjadi penabur yang baik. Mari kita belajar untuk menabur di apa? Di tempat yang subur. Yang menabur di tempat yang subur. Apakah di tempat yang subur? Mungkin ada pelayanan di mana Tuhan menggunakan pelayanan itu untuk menjangkau jiwa, atau mempunyai hamba Tuhan di mana Anda bisa menabur dalam hidup mereka supaya mereka bisa mengerjakan untuk kerajaan Allah. Anda bisa belajar untuk menabur di mana sudah bisa kita lihat hasilnya, buah mereka, buah dalam pelayanan, buah dalam hamba Tuhan tersebut. Ya, mari kita belajar menabur di tempat yang subur, supaya Anda semasa Anda menabur, Anda juga rakat sekejap untuk pelayanan itu. Ya, Anda juga rakat sekejap untuk itu, dan Anda akan melihat bahawa Anda akan dipelihara, Anda akan berkenan di hadapan Tuhan. 2 Korintus pasal 9 ayat 10 menyatakan, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya
menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. So di sini mari kita belajar bahawa semasa Tuhan bicara kepada anda untuk menabur dalam bahagian tertentu, sebenarnya jika anda bisa melihat firman-Nya di 2 Korintus pasal 9 ayat 10 menyatakan Tuhan sudah menyediakan roti untuk dimakan. Tuhan sebenarnya sudah menyediakan sesuatu untuk makanan untuk anda, sesuatu yang anda menabur dalam pelayanan, dalam hamba Tuhan yang tertentu dan sebagainya, atau dalam hidup orang yang mempunyai keperluan. Sebenarnya Tuhan sudah menyediakan benih itu juga untuk anda, untuk menabur. Semasa anda menabur, sebenarnya Tuhan sudah memberi lebih daripada cukup. Tuhan memelihara hidup anda. Ya. So, satu puisi mengatakan Allah yang menyediakan benih untuk si penabur dan makanan untuk kita. Ia juga akan menyediakan dan memperbayakan apa yang kalian tabur. Ya. So, Tuhan juga akan melipat gandakannya supaya hasil kemurahan hatimu bertambah juga. Ayat sedang menyatakan, kamu akan diperkayakan dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh kerana kami. So di sini semasa kita menabur, mencurahkan hati kita mencurahkan hati kita akan melihat apa? Allah akan membuat anda kaya dalam segala hal, sehingga anda selalu memberi dengan bebas. Apa yang anda tabur sebenarnya ialah kelebihan. Dan pemberianmu melalui kami akan membuat orang bersyukur kepada Allah, akan menjadikan orang mencari Tuhan. Karena mereka mengalami kasih Tuhan, mereka akan mencari Tuhan. So di sini mari kita belajar untuk menabur di tempat yang subur. Biasanya Tuhan sudah menyediakan itu di dalam hidup anda. Apa yang anda tabur sebenarnya dari kelimpahan anda. Kedua, sebagai penabur yang bijak, anda bisa belajar untuk menabur, ya, dengan tepat, ya. So sebelum anda menabur, anda bisa tanya Tuhan, ya, apakah anda mau menabur di dalam seseorang atau apa? Di Roma pasal 9 ayat 15 menyatakan, sebab dia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada sesiapa yang aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan memurah hati kepada siapa yang aku mau bermurah hati. So di sini mari kita belajar tentang hati Tuhan. Adakala kita semasa dalam hidup saya, semasa saya menabur, adakala sepertinya bukan di dalam tanah yang subur, atau mungkin mereka tidak layak, pelayanan itu tidak layak dan sebagainya. Tapi siapa yang tahu hati Tuhan? Tuhan kita berdaulat. Firman menyatakan dengan sangat jelas, aku ingin berbuat baik kepada seseorang, yang hal itu akan kulakukan. Semasa Tuhan melakukan, dia tahu apa yang dia buat. Kita tidak bisa mencabar tentang kehendak Tuhan, ya, tentang keputusannya, karena Tuhan akan menaruh belas kasihan kepada siapa saja menurut kehendaknya, ya. So mari kita belajar tentang bahagian itu, kedaulatan Tuhan, menabur dengan tepat. Walaupun anda ingat bahawa mengapa saya harus menabur kepada pelayanan itu, mengapa saya harus memberkati orang itu dan sebagainya. Tanya Tuhan, dan Tuhan akan menuntun hidup anda. Ayat 16 menyatakan, dan jadi hal itu tidak bergantung kepada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. So ingat bahawa setiap keputusan Allah itu tidak bergantung kepada kerelaan manusia ataupun kepada usaha manusia, tapi bergantung kepada kebaikan hati Tuhan saja, ya, terhadap orang yang dipilih oleh dia. Tuhan mau menaruh belas kasihan kepada seseorang, itu hak dia, itu kedaulatan Tuhan. So sebagai penabur yang baik,
yang bijak ya. Mari kita belajar untuk menabur benih. Saya mau share satu kesaksian ya. Ada seorang hamba Tuhan yang bertahun-tahun dahulu ya, beliau sedang membangun gedung untuk gerejanya. Pada masa itu memang mereka sangat sesak, sangat tidak tahu bagaimana untuk membiayai tentang gedung itu. Memang mereka doa, mereka berpuasa, sepertinya Tuhan tidak berjawab. Dan akhirnya ada seorang hamba Tuhan juga datang, dan beliau juga mempunyai keperluan dalam membangun gedung gerejanya. So sepertinya Tuhan menuntun hati dia untuk menabur kepada pelayanan hamba Tuhan itu. Bukan setakat memberi berkat kepada hamba Tuhan itu, tapi memberi semua berkat, memberi semua kekayaan, semua keuangan gereja itu kepada hamba Tuhan itu. Wah, jika anda ya orang yang demikian, apa yang akan anda buat? Apakah anda akan menabur benih itu kepada hidup, kepada pelayanan orang lain? Atau anda bertanya, saya belum menerima apa-apa, bagaimana saya bisa menabur benih itu? Ada kala ya, saya mau share kepada anda, ada kala ya, Tuhan menguji hati anda. Apakah anda percaya kepada Dia? Apakah iman anda adalah kepada Tuhan saja? Atau anda hanya fokus kepada keuangan? Atau anda hanya fokus kepada masalah anda saja dan tidak peduli tentang hati Tuhan? Jelas ya, hamba Tuhan itu ya mengikut kehendak Tuhan, memberkati hamba Tuhan yang lain itu. Semua keuangan gereja diberi untuk membangun gedung hamba Tuhan yang lain. Selepas dia menabur ya, Tuhan menjawab doa dia. Tuhan memberkati gereja mereka dengan berlimpah-limpah sampai mereka bisa lunas membayar semua gedung. So itu satu kesaksian di mana mari kita belajar untuk pegang kepada Tuhan. Belajar juga ada kala kita perlu menabur benih. Ya, ada kala kita perlu belajar untuk menabur benih sebagai penabur yang baik, sebagai pengolah keuangan yang baik di mata Tuhan. Ya, karena Tuhan mau setiap kita untuk terus bertumbuh dalam iman. Dan sebagai penabur, supaya anda bisa menjadi penabur yang baik. Hari ini hari yang spesial untuk setiap kaum bapa. Saya mau tanya kepada anda hati ke hati. Apakah anda memainkan peran anda sebagai imam dalam keluarga anda? Apakah anda mengajar anak anda? Apakah anda mengajar firman kepada mereka? Apakah anda memberi waktu share ke dalam hidup mereka? Dan sebagainya. Apakah anda mengajar anak-anak anda bagaimana memberi persepuluhan setiap berkat yang mereka terima? Apakah anda mengajar anak-anak anda, keluarga anda bagaimana untuk menabur, memberi persembahan, menolong orang yang memerlukan keperluan dan sebagainya? Apakah anda mengajar mereka? Karena sangat penting peran anda sebagai kaum bapa. Anak-anak anda selalu akan melihat apa? Mereka selalu akan melihat bukan setakat apa yang anda pimpin mereka, bukan setakat apa yang anda omong, tapi tentang teladan anda. Apakah anda mengajar mereka dengan teladan? Pertama kali dengan diri anda menjadi penabur yang baik, yang bijak di mata Tuhan, menjadi pengolah keuangan yang baik, menjadi hamba yang bisa dipercaya di mata Tuhan. Dan itu sangat mempengaruhi masa depan anak-anak anda. So di sini saya mau mendorong anda, kalau anda mau menjadi pengolah keuangan yang baik untuk kemuliaan Tuhan, jika anak kaum bapa, ada jika di keluarga anda tidak ada bapak, mungkin bapak sudah tidak ada dan sebagainya,
sebagai ibu, mari anda memainkan peran itu, mengajar, mendidik anak anda semasa mereka dalam masa kecil, supaya mereka memprioritas kepada Tuhan, ya, memprioritas kepada Tuhan. So, seterusnya, menjadi good steward in finance, ya, pengolah keuangan yang baik. Mari kita lihat berapa tokoh dalam Alkitab di mana mereka ialah orang yang sangat berhasil. Bahkan mereka ialah orang yang bisa melipat gandakan apa yang dipercaya kepada mereka. Tokoh yang pertama yang kita akan lihat ialah siapa? Hidup Yusuf. Anda mungkin sangat biasa mendengar tentang siapa Yusuf. Yusuf yang anak yang dibuang ke sumur oleh abang dia. Beliau dijual kepada orang Ismail, ya, dijadikan hamba kepada pegawai istana Firaun, ya, dan dibuat menjadi tahanan penjara sebelum beliau dipromosi Tuhan, diangkat Tuhan menjadi Perdana Menteri Mesir. So, kita akan lihat berapa tahap hidup Yusuf. Kita lihat di masa Yusuf di rumah Potifar, yaitu pegawai istana Firaun, ya. Mari kita lihat Kejadian 39 ayat 1 menyatakan, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang membawa ke situ. Ayat 39 menyatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang sangat selalu berhasil dalam pekerjaan dia. Dan keberhasilan Yusuf bisa dilihat di ayat 4. Yusuf mendapat kasih tuannya, dan dia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya. Ingat, Yusuf diberi kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkan kepada Yusuf. Yusuf, dia seorang yang sangat berhasil, bahkan bisa melipat gandakan usaha untuk tuannya. Di ayat 5 menyatakan, sejak ia memberi kuasa dalam rumahnya dan atas segala milik kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu kerana Yusuf. Berkat Tuhan atas segala miliknya. So, di sini kita bisa lihat bahwa di mana Yusuf dia seorang yang sangat tahu mengelola, bahkan bisa melipat gandakan apa yang dipercaya kepada hidup dia. Seterusnya, Yusuf dibuang ke penjara, di tempat tahanan raja dikurung, ya. So, di sana ayat 21 menyatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Kita bisa lihat hidup Yusuf. Tuhan selalu menyertai Yusuf. Itulah sebab. Dan melipat gandakan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayang bagi kepala penjara. Dan pasal 39 ayat 23 menyatakan, kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf. Dia tidak usah bertanya kepada Yusuf apa dia dikerjakan, kerana Tuhan menyertai dia. Tuhan menyertai Yusuf, dan apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Seterusnya, Tuhan menambahkan kebijaksanaan dan hikmat kepada Yusuf, dan beliau bisa mentafsirkan mimpi Firaun. Dan kerana itu beliau diangkat menjadi orang nombor 2 di Mesir. Kita lihat ayat 38. Berkatalah Firaun kepada para pegawai, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Tuhan, roh Allah. Ayat 40. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya takhta ini kelebihanku daripadamu. So, di sini kita bisa lihat Yusuf diangkat Tuhan selepas proses yang sangat dahsyat. Dibuang ke sumur oleh abang sendiri,
dijadi hamba kepada pegawai Firaun, dibuang ke dalam penjara, lepas itu diangkat Tuhan. Ayat 47 menyatakan tanah itu mengeluarkan hasil bertumbuk-tumbuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu, ya. Seterusnya Yusuf mengumpul segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpan di kota-kota. Ayat 49 menyatakan Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut. Dia sangat tahu mengelola, dia sangat tahu melipat gandakan, sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya. Sangat banyak, dia bisa simpan sangat banyak untuk kemuliaan Tuhan, untuk pemerintahan Firaun. So di sini kita bisa lihat bahwa Yusuf sangat bijak dalam mengelola hasil dan melipat gandakan semua penghasilannya. Dan kita tahu juga ada 7 tahun kelaparan yang besar itu. Di masa itu bukan setakat orang Mesir, tapi orang dari luar datang ke Mesir untuk membeli gandum dan sebagainya dari Yusuf. Dan Yusuf, kerana dia simpan banyak hasil, banyak gandum dan sebagainya, dia bisa berjualan sampai orang bisa menjualkan tanah mereka atau mengabdikan hidup mereka kepada Firaun. Sangat besar. Kita bisa lihat tangan Yusuf sangat berhasil melipat gandakan untuk kemuliaan Tuhan. Dan orang kedua yang bisa kita lihat dalam penghasilan yang berlipat ganda itu ialah Salomo. Kita tahu Salomo berlimpah dalam hikmat, kebijaksanaan, dan of course juga keuangan, ya. Mari kita lihat di 1 Raja pasal 3 ayat 11. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh kerana engkau telah meminta hal yang demikian, tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Ayat 12 pentingnya. Maka sesungguhnya aku akan melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku akan memberi kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Tuhan memberi hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak seorang pun seperti engkau, sesudah engkau tidak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Di sini Salomo menjadi orang yang paling berhikmat, ya, di mana dulu maupun pada masa yang akan datang tak ada seorang seperti dia. Dan keberhasilan dan kekayaan Salomo bisa kita lihat di mana, ya? Kita bisa lihat di 1 Raja pasal 10 ayat 14. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun, yaitu seberat 666 talenta. Itu anggaran emas itu ialah 22 tan. 22 tan ialah lebih daripada apa? 1 miliar US dollar. Maksud apa? Maksud 1 bilion US dollar. Sama dengan 1 miliar US dollar. Itulah kekayaan. Tapi belum, tidak sampai begitu. Itu belum, ayat 15, belum berhitung yang didapati dari saudagar-saudagar dan dari pedagang-pedagang dari semua raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu. Semua sangat kaya. Dia sangat tahu mengelola, bahkan melipat gandakan kekayaan. Ayat 21 menyatakan, segala perkakas minuman Raja Salomo dari emas, dan segala barang di gedung hutan Libanon itu dari emas murni. Tidak ada barang perak, sebab orang yang menganggap perak tidak berharga pada zaman Salomo. So kita bisa lihat di Salomo sangat kaya raya. Dia adalah seorang yang sangat tahu berdagang dan melipat gandakan kekayaan, ya. So mari kita belajar menjadi seorang pengelola keuangan yang baik, a good steward in finance. Apa yang Anda pelajari sebagai seterusnya menjadi pengelola yang bijak, yang baik itu juga memerlukan apa? Kerajinan, ya. Ini satu kualitas di mana ada kala sangat diabaikan oleh kita sebagai umat Tuhan, di mana
kita sangat bergantung kepada doa dengan anugerah Tuhan. Tapi kita abaikan tentang ketekunan. Di Amsal pasal 10 ayat 4 menyatakan, tangan yang lambat membuat miskin. Tangan lambat membuat miskin, tapi tangan orang rajin menjadi kaya. Siapa mengumpul pada musim panas berakal budi. Orang yang berhikmat akan mengerjakan pada musim yang tepat. Siapa yang tidur pada waktu panas membuat malu. Supaya kita menjadi pengolah kewangan yang baik, kita perlu menjadi orang apa? Orang yang bisa diajar dan dididik. Kerana kita harus mengerti bahawa tidak banyak orang menjadi pengolah kewangan yang sangat sukses. Tidak banyak. Kerana itu memerlukan waktu. Itu memerlukan pelajaran, pengetahuan dan sebagainya. Dan untuk melipat anda harus belajar bagaimana caranya. Ada caranya. Dan itu memerlukan ketekunan kita. Itu memerlukan di mana kita akan diajar. Di bahagian di mana kita membuat mistik, kita akan ditegur dan dididik. Kita perlu menjadi orang yang bisa ditegur. Di Amsal 3 ayat 11 menyatakan, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. So Tuhan mau setiap kita jangan marah, jangan tersinggung semasa kita ditegur Tuhan, atau dari orang lain, atau dari pemimpin. Ya, mari kita menjadi orang yang bisa ditegur, dididik. Ya, teachable spirit. Ya, ayat 12 menyatakan, kerana Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Mengapa Tuhan menghajar anda? Mengapa Tuhan mendisiplin anda? Kerana Tuhan mengasihi anda, sangat mengasihi anda. Seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. So, mari kita belajar. Ya, itu satu proses. Pelajarannya satu proses. Didikan satu proses. Disiplin dari Tuhan yang satu proses. Ayat 13 menyatakan, Amsal 3 ayat 13 menyatakan, berbagai orang mendapat hikmat, orang memperoleh kepandaian. Sangat beruntung jika anda sangat bijak dalam mengelola keuangan, mendapat pengertian. Ya, ayat 14 menyatakan, kerana keuntungan yang melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Hikmat itu sangat berharga di mata Tuhan. Hikmat itu sangat berharga di mata Tuhan. So, jika kita mahu menjadi pengolah keuangan yang baik, kita perlu apa? Mengaku bahawa semua yang di dunia milik Tuhan. Semua kekayaan milik Tuhan, bukan kita. Mari kita belajar untuk memuliakan dengan kekayaan kita, dengan harta kita. Kedua, mari kita belajar sebagai pengolah keuangan yang baik. Kita perlu menjadi hamba yang baik dan setia. Kita perlu belajar untuk setia dalam hal kecil, supaya kita bisa bertumbuh, supaya kita bisa dipercaya dengan tanggungjawab yang lebih besar. Poin yang ketiga, mari kita belajar untuk menjadi penabur yang bijak, pengelola yang bijak, di mana kita tahu menabur di tempat yang subur, menabur pada masa waktu yang tepat. Menabur, kita bisa menabur benih. Ya, dan anda sebagai kaum bapa, sebagai imam keluarga, anda juga perlu memainkan peranan anda untuk mengajar, mendidik keluarga anda, anak-anak anda, supaya mereka mengerti tentang menjadi sangat pentingnya mereka menjadi pengolah yang bijak di mata Tuhan. Tuhan juga mahu kita menjadi sangat berhasil dan bisa melipat gandakan kekayaan, seperti hidup Yusuf. Hidup Yusuf menjadi sangat bijaksana, sangat berhikmat, dan tahu mengelola, bahkan tahu melipat gandakan kekayaan. Kerana beliau melewati proses yang panjang. Beliau dididik, didisiplin Tuhan sebelum beliau bisa menerima hikmat dan kebijaksanaan itu. Kita lihat hidup Salomo. Salomo bisa sangat bisa berlimpah dalam hikmat. Itu kasih karunia Tuhan, di mana dia bisa menjadi raja yang terkaya. Tidak ada seorang pun bisa seperti Salomo dari dulu sampai sekarang. Itu hanya anugerah yang dari Tuhan. Dan menjadi pengelola keuangan yang baik, kita harus menjaga hati kita, tetap rajin. Ya, jangan abaikan kerajinan itu.
Karena hikmat anda akan bertambah semasa anda mengajar dengan baik, semasa anda rajin. Dan anda juga memerlukan teachable spirit. Anda perlu menjadi orang yang bisa dididik, ya, diajar oleh Tuhan, ya. Anda perlu sedia untuk melewati proses. Saya berharap anda bisa tangkap berapa poin tentang sebagai pengelola keuangan yang baik. Dan mari kita berdoa. Ya Tuhan, hamba sudah sampaikan firman kepada umat yang di CST Tuhan. Biar mereka bisa menangkap rema yang dari Engkau Tuhan, rema yang Engkau bicara kepada mereka. Biar mereka menangkapnya dan mengerjakan itu, supaya setiap mereka menjadi orang yang sangat berhasil, bahkan bisa melipat ganda kekayaan untuk kemuliaan Engkau. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur Engkau Tuhan sumber hikmat kami. Engkau sumber hikmat kami. Semasa kami mencari Engkau, kami juga akan menerima berkat itu dari Engkau Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang sangat mengasihi setiap kami. Engkau sangat mau memberkati hidup kami. Dan Tuhan, hamba juga serahkan setiap kaum bapa di CST pagi ini. Biar Engkau memberkati hidup mereka dan berlimpah-limpah. Biar mereka memainkan peran mereka sebagai imam dalam keluarga, supaya melewati hidup mereka, anak-anak menjadi pengelola keuangan yang bijak dan benar di mata Engkau. Mereka bisa bertumbuh menjadi laskar yang luar biasa untuk kemuliaan Engkau. Karena Engkau lah Tuhan, Engkau Allah mereka. Engkau mau memberkati hidup setiap anak-anak-Mu, supaya setiap kami bisa menjadi saluran berkat untuk kerajaan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang katakan amin, amin, amin. Ayah, demi cinta dan tanggung jawab yang mulia, Engkau rela berkorban untuk kami. Ayah, maafkan kami jika seringkali tidak mengerti, seringkali tidak menghargai, seringkali tidak mengingat apa yang Engkau lakukan untuk kami. Karena kami Engkau tertekan, dipermalukan, dilukai, dan berbeban berat. Ayah, air mata ini tidak mampu membalas semuanya. Semua yang Kau lakukan untuk kami, semua yang Kau berikan untuk kami. Namun, di hari yang spesial ini, ingin ku naikkan doa di hadapan Tuhan. Ingin ku datang, memelukmu dan berkata, terima kasih Ayah, aku mengasihimu. The sweetest dad that I've ever known. Tears on your cheek on my first step on the floor, and you run to me when I'm out of control. Daddy, golden years that I treasure. You gently hold my hand, marching to the pedestal. You're proud of me after my junior school. Do you remember when the years were young? Our love was like a merry-go-round. Daddy, can you see? You gave me home, you gave me freedom, you gave me kindness and words of hope. Shalom, saya Ibu Susan dari keluarga Kalamba. Selamat hari Minggu dan selamat menyambut Hari Bapak. Ucapan saya,
Biar semua bapak-bapak yang ada di CST semuanya bergembira dan diberkati, karena berkat Tuhan menyertai. Amin. Saudara, mari datang ke Tuhan. Di hari Bapa ini, saya sangat mendorong dimanapun Anda bapak-bapak berada, biarlah anugerah dan damai sejahtera Tuhan turun. Saya juga mendorong untuk setiap jemaat Tuhan. Sesiapa yang hari ini mungkin engkau punya masalah dengan bapakmu, saya mau mendorong, lepaskan pengampunan. Jangan pernah engkau menyimpan kesalahan bapakmu. Mari lepaskan itu dan engkau akan terima perubahan, ada anugerah rahmat Tuhan di dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kami sudah dengar. Kami mengucap syukur juga untuk kasih-Mu ya Bapa. Bahkan hari ini Engkau mengingatkan kami sekali lagi untuk kami belajar menghargai Bapa di dalam hidup kami. Tuhan, Hamba berdoa berkati seluruh bapak-bapak di CST. Berkati mereka-mereka yang hari ini bahkan Tuhan mengalami banyak pergumulan. Kuatkan semua bapak-bapak di CST. Tuhan, kuatkan, teguhkan iman mereka. Bahkan urapan yang daripada Tuhan menguasai hidup mereka, menjadikan mereka semakin dibaharui, semakin naik dan bukan turun. Mereka akan memiliki urapan bahkan pelipat gandaan. Mereka dimampukan untuk menjarah. Mereka dimampukan untuk menguasai, mengelola, dan mengatur apa yang Tuhan berikan. Hamba lepaskan berkat-Mu Tuhan. Turunlah berkat Bapak Abraham, Ishak, Yakub di dalam kehidupan seluruh bapak-bapak di CST. Bahkan siapapun yang sedang mengikuti ibadah hari ini, urapan-Mu memberkati mereka, keluarga mereka diberkati, anak cucu mereka diberkati, penghasilan mereka diberkati, dan kami percaya anugerah yang dari Tuhan cukup dalam hidup kami. Saudara, mari angkat tanganmu biar persekutuan dengan Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus menjemput kita. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.